Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nawawi dengan NIM 19130101. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil saya yang berjudul Politik, Wilayah, dan Multilevel Tata Kelola. Politik multilevel. Politik merupakan ilmu untuk mengatur jalannya suatu pemerintahan. Politik juga memiliki dimensi spasial atau teritorial. Kekuasaan politik selalu dikaitkan dengan penguasaan wilayah karena memungkinkan adanya penguasa baik untuk mengekstraksi sumber daya dan untuk mengontrol populasi yang ditentukan secara geografis. Namun, perjuangan untuk koloni Eropa di Afrika dan Asia selama 19 abad dimotivasi oleh rasa yang lebih tinggi dari tautan ini, yang menggambarkan beberapa orang berpendapat bahwa nasib negara pada dasarnya ditentukan oleh geografis faktor. Ini memunculkan disiplin geopolitik. Persatuan dan koherensi negara bangsa telah dikompromikan dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun pertumbuhan tanggung jawab sosial dan ekonomi negara memicu sentralisasi politik, selama tahun 1960-an dan 1970-an kekuatan penyimpang muncul, terutama melalui kecenderungan untuk mendefinisikan identitas dalam istilah budaya atau etnis. Proses di mana otoritas politik telah ditarik ke bawah dalam negara telah dilengkapi dengan kecenderungan otoritas politik untuk juga disebut di luar negara, terutama melalui pembentukan atau penguatan organisasi-organisasi regional, politik, wilayah, dan tata kelola multilevel. Tata kelola multilevel. Tata kelola multilevel adalah proses kebijakan yang kompleks di otoritas politik yang mana didistribusikan di berbeda tingkat teritorial pengumpulan. Vertikal, konspirasi bertingkat. Tata kelola memperhitungkan dari saling ketergantungan aktor dalam kebijakan proses di subnasional, nasional, dan transnasional tingkat, menciptakan cairan proses negosiasi. Banyak kerumitan tata kelola multilevel berasal dari horizontal, perkembangan seperti pertumbuhan hubungan antar negara baik dan aktor non-negara, dan munculnya bentuk-bentuk baru dari publik, swasta, kementerian. Sistem federal. Federal adalah pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, daerah, dan yang lainnya. Negara federasi terdapat pada kawasan yang sangat luas, dengan keanekaragaman suku budaya dan tingkat ketimpangan ekonomi yang boleh dibilang cukup tajam. Sistem pemerintah federal lebih umum daripada konfederasi sistem. Lebih dari sepertiga populasi di dunia diatur oleh negara bagian yang memilikinya, semacam struktur federal. Federasi adalah bentuk perantara politik organisasi yang terletak di antara konferensi dan negara kesatuan. Sistem federal didasarkan pada kompromi antara persatuan dan keragaman daerah, antara kebutuhan akan kekuasaan pusat yang efektif dan perlunya pemeriksaan atau batasan pada kekuatan itu.
Ciri-ciri umum federalisme. Yang pertama adalah konstitusi tertulis. Yang kedua adalah wasit konstitusional. Konstitusi tertulis merupakan tanggung jawab dan kekuasaan setiap tingkat pemerintah, didefinisikan dalam konstitusi yang dikodifikasi atau tertulis. Oleh karena itu, hubungan antara pusat dan pinggiran dilakukan dalam kerangka hukum formal. Otonomi setiap tingkat biasanya dijamin oleh fakta bahwa tidak ada yang mampu mengubah konstitusi secara sepihak, misalnya di Australia dan Swiss. Amandemen konstitusi juga harus diratifikasi dengan referendum afirmatif. Yang kedua adalah wasit konstitusional, yang merupakan ketentuan formal dari konstitusi ditafsirkan oleh Mahkamah Agung yang dengan demikian melakukan arbitrase dalam kasus perselisihan antara tingkat federal dan pemerintah negara bagian. Dalam menentukan bidang yuridikasi masing-masing di setiap tingkat, Badan Peradilan dan Sistem Federal dapat menentukan bagaimana federalisme bekerja dalam praktiknya, yang tak terelakkan menarik peradilan ke dalam proses kebijakan. Sentralisasi yang terjadi di semua sistem federal pada abad ke-20 selalu disetujui oleh pengadilan. Lembaga-lembaga yang terkait keuntungan federalisme, yang pertama adalah memberikan suara politik yang terjamin kepada suara lokal dan regional. Yang kedua, menciptakan jaringan check and balance untuk melindungi kebebasan individu. Yang ketiga, mekanisme kelembagaan yang dapat digunakan untuk mempertahankan masyarakat yang terpecah-pecah dan koherensi sistem pemerintahan federal. Selanjutnya adalah sistem kesatuan. Kekuasaan berdaulat dipegang oleh satu lembaga nasional, namun dalam praktiknya hubungan antara pusat dan pinggiran sama rumitnya dengan sistem federal. Dua bentuk kelembagaan yang berbeda dari otoritas prefederal ada di negara kesatuan: pemerintah daerah dan majelis yang dilimpahkan. Masing-masing memberikan bentuk yang berbeda pada hubungan pusat pinggiran sistem kesatuan. Sebagian besar negara yang kontemporer memiliki sistem pemerintahan kesatuan. Ini memberikan kekuasaan kedaulatan dalam satu lembaga nasional. Di Inggris, lembaga ini adalah parlemen yang memiliki setidaknya secara teori otoritas legislatif yang tak tertandingi dan tak dapat ditandingi. Parlemen dapat membuat atau membatalkan undang-undang yang diinginkannya. Kekuasaannya tidak diperiksa oleh konstitusi yang dikodifikasi atau tertulis. Tidak ada badan legislatif Inggris yang dapat menentang otoritasnya, dan hukum mewakili semua bentuk hukum Inggris dan Skotlandia. Selanjutnya adalah transnasional regionalis. Secara umum, regionalisme adalah proses di mana wilayah geografis menjadi unit politik atau ekonomi yang signifikan.
Regionalisme keamanan muncul pada awal periode pasca 45 melalui pertumbuhan organisasi pertahanan regional yang memberikan ekspresi pada ketegangan strategis baru yang dihasilkan oleh Perang Dingin. Politik regionalisme telah menyaksikan pembangunan organisasi seperti Liga yang dibentuk pada tahun 45 untuk menjaga kemerdekaan dan kedaulatan negara-negara Arab, Dewan Eropa yang didirikan pada tahun 1949 dengan tujuan menciptakan area demokrasi dan hukum bersama di seluruh benua Eropa, dan Organisasi Kesatuan Afrika yang didirikan pada tahun 1963 untuk mempromosikan pemerintahan itu sendiri dan kemajuan sosial di seluruh benua Afrika, dan digantikan oleh Uni Afrika pada tahun 2002. Dorongan paling signifikan terhadap regionalisme transnasional tidak diragukan lagi. Oleh karena itu, regionalisme ekonomi adalah bentuk utama integrasi regional dan telah menjadi lebih sejak munculnya apa yang disebut regionalisme baru pada awal 1990-an. Eropa regionalis. Eropa membuat beberapa organisasi untuk mempermudah bagaimana cara kerja negara tersebut, yang antara lain Komisi Eropa, Dewan Eropa, Parlemen Eropa, dan Pengadilan Eropa. Komisi Eropa ini adalah lengan birokrasi eksekutif Uni Eropa yang dipimpin oleh 27 komisaris dan presiden. Itu mengusulkan undang-undang adalah pengawas yang memastikan bahwa perjanjian dihormati dan secara luas bertanggung jawab implementasi kebijakan. Yang kedua adalah Dewan. Dewan ini adalah cabang pengambilan keputusan dari Uni Eropa dan terdiri dari menteri dari 27 negara bagian yang bertanggung jawab kepada majelis mereka sendiri dan pemerintah. Kepresidenan Dewan Menteri bergilir di antara negara anggota setiap 6 bulan. Keputusan penting dibuat dengan kesepakatan bersama, dan keputusan lain dicapai melalui pemungutan suara mayoritas yang memenuhi syarat atau dengan mayoritas sederhana. Yang ketiga adalah Dewan Eropa. Dewan Eropa secara informal disebut dengan KTT Eropa. Ini adalah forum senior di mana kepala pemerintahan didampingi oleh orang asing menteri dan 2 komisaris. Membahas keseluruhan arah kerja serikat. Dewan bertemu secara berkala dan memberikan kepemimpinan strategis untuk Uni Eropa. Yang keempat adalah Parlemen Eropa. Parlemen Eropa terdiri dari 754 anggota parlemen yang dipilih langsung setiap 5 tahun. Semua majelis yang meneliti dan bukan badan legislatif itu bagian dari perjanjian Lisbon yang sekarang memutuskan sebagian besar undang-undang Uni Eropa. Parlemen adalah wakil legislator dengan dewan berakhir hal-hal termasuk
pertanian, kebijakan, energi, imigrasi, dan dana Uni Eropa dengan parlemen keputusan terakhir tentang anggaran. Terakhir adalah Pengadilan Eropa. Pengadilan Eropa yaitu ECJ menafsirkan dan mengadili hukum Uni Eropa. Ada 27 hakim, 1 dari setiap negara anggota, dan 8 advokat jenderal yang menasihati pengadilan. Sebagai hukum Uni Eropa, memiliki keunggulan atas hukum nasional anggota Uni Eropa yang menyatakan pengadilan dapat menolak hukum domestik. Sebuah pengadilan tingkat pertama menangani kasus-kasus tertentu dibawa oleh individu dan perusahaan. Uni Eropa adalah organisasi politik yang sangat sulit untuk dikategorikan. Dalam istilah yang ketat, itu bukan lagi konfederasi negara merdeka yang beroperasi atas dasar intergovernment. Negara anggota terus berfungsi sebagai negara bagian, masih berintansi pada masalah kepentingan nasional. Sebagai persatuan ekonomi, moneter, dan pada tingkat yang signifikan, politik dibawa melalui kerjasama sukarela antar negara. Uni Eropa adalah badan politik yang unik, satu-satunya eksperimen asli dunia yang supranasional pemerintahan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan pengucapan, kata, dan intonasi maupun materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.